Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Boni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan, Prodi Ekonomi Syariah 2, semester 5. Di mana dalam video ini saya akan mereview materi mata kuliah Makro Islam. Inilah video presentasi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi pada mata kuliah Makro Islam, di mana sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia mengalokasikan sumber daya dengan tujuan mencapai falah. Di mana mengapa kita harus mempelajari ekonomi Islam? Karena ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kepentingan ideologi, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, moral dan etika, kepentingan politik, kesejahteraan rakyat, dan perspektif sejarah. Itulah mengapa alasan kita harus mempelajari ekonomi Islam. Dan juga di mana cakupan dari ekonomi makro Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu perilaku muslim pada kesejahteraan. Yang kedua yaitu kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu jumlah uang beredar. Yang keempat laju inflasi. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi. Itulah beberapa cakupan dari ekonomi makro Islam. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi bagaimana kecerdasan Muslim Bugis dalam membangun kesejahteraan, di mana saya melakukan survei lokasi bersama teman kelompok saya itu di Desa Pacing. Berbicara mengenai bagaimana cara masyarakat Muslim Bugis dalam membangun kesejahteraan, artinya bagaimana suatu masyarakat mampu mengelola dan mengatur sumber daya alam sehingga mampu membangun suatu kesejahteraan yang baik, di mana terbagi menjadi 3, ada masyarakat kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Masyarakat kelas bawah itu merupakan masyarakat yang belum mempunyai kecerdasan finansial yang baik, di mana pengeluaran lebih besar dibanding pendapatan, sehingga di mana pendapatannya itu hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa membangun aset. Di mana kelas menengah di sini merupakan masyarakat yang sudah memiliki kecerdasan finansial, di mana pendapatannya lebih besar dibanding pengeluaran, namun karena banyaknya beban yang harus dibayar sehingga ini termasuk kelas menengah. Di mana kelas atas di sini merupakan masyarakat yang sudah sangat memiliki kecerdasan finansial yang baik sehingga pendapatan sangat lebih besar dibanding pengeluaran, di mana juga memiliki berbagai aset yang mampu menghasilkan pendapatan yang begitu luar biasa. Jadi untuk mengukur bagaimana kesejahteraan masyarakat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama yaitu dilihat dari pendapatannya, dilihat dari pengeluarannya, dilihat berbagai aset yang mereka miliki, dan kemudian cash flow, liabilitas, dan tabungan. Dengan ini kita mampu mengetahui apakah masyarakat tersebut termasuk kelas bawah, kelas menengah, ataupun kelas atas. Dan saya lihat pada observasi saya di Desa Pacing, di mana desa tersebut bisa disimpulkan bahwa masyarakatnya itu kebanyakan masyarakat menengah. Artinya dia sudah memiliki pendapatan yang lebih, namun karena banyak beban-beban yang harus mereka miliki, yang harus mereka bayar, sehingga termasuk masyarakat menengah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu uang, bagaimana fungsi uang, dan bagaimana peranan uang. Uang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transaksi barang dan jasa yang sah di wilayahnya, di mana fungsi uang terbagi menjadi 2, ada fungsi asli dan ada fungsi turunan. Yang pertama yaitu fungsi asli,
di mana sebagai alat tukar. Jadi orang untuk melakukan transaksi barang dan jasa tidak perlu menukar dengan barang, cukup dengan menggunakan uang. Yang kedua yaitu sebagai satuan hitung. Dengan satuan hitung merupakan kita bisa menunjukkan nilai dari barang yang kita perjualbelikan. Kemudian yaitu sebagai penyimpan nilai. Artinya di sini uang bisa dijadikan sebagai untuk mengalihkan daya beli di masa sekarang, di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu fungsi turunan, di mana fungsi turunan di sini yaitu sebagai alat pembayaran untuk menentukan harga, sebagai alat pembayaran hutang dan alat penimbun kekayaan, di mana terdapat peranan uang. Peranan uang di sini yaitu menggerakkan roda perekonomian, artinya sama halnya dengan darah yang mengalir dalam tubuh kita, membiayai sektor real, produksi, investasi, konsumsi, dan lain-lain sebagainya. Itulah merupakan peranan uang. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu tenaga kerja muslim, pasar tenaga kerja, dan pengangguran. Tenaga kerja muslim merupakan masyarakat muslim yang mampu melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai maslahat. Adapun pasar tenaga kerja yaitu di mana masyarakat bertemunya antara penjual dan pembeli, di mana perusahaan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang mencari pekerjaan. Kemudian pengangguran ini merupakan masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau masyarakat yang sementara mencari pekerjaan sehingga dikatakan sebagai pengangguran. Sekian video presentase dari saya terkait mengenai mereview materi pada mata kuliah Makro Islam. Apabila ada salah kata dari presentasi saya, mohon dimaafkan. Dengan ini saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.